Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel aku guys. Kali ini aku mau sedikit share terkait dengan instrumen investasi. Nah, hari ini tuh aku habis datang ke butik Antamas karena memang sebenarnya aku bukan yang penggila emas ya, tapi memang karena ada kelebihan uang kemarin beli handphone, jadi ada uangnya sedikit, ini cukup sih buat beli emas 1 gram gitu. Karena kalau misalnya untuk jangka panjang itu menurut aku baik ya, bagus gitu, nilai rupiahnya pun jadi stabil. Cuman karena aku kenapa nggak beli emas banyak, karena aku masih nganggur ya. Jadi untuk saat ini kita alokasikan ke beberapa instrumen. Jadi yang sekiranya untuk instrumen jangka panjang aku taruhnya cuman sedikit dulu nih saat ini buat diputerin. Karena ini versi aku ya, jadi aku cuman share. Jadi untuk instrumen saat ini aku masih menggunakan jangka pendek. Karena kalau jangka pendek itu kayak 1, 3, 6 bulan itu kan bisa dicairkan ya. Tapi kita dapat bunga atau misalnya dapat kupon ataupun dapat bagi hasilnya di setiap bulan, dan itu bisa kita pergunakan untuk biaya ataupun kebutuhan sehari-hari. Nah, itu untuk instrumen jangka pendek. Jadi kalaupun suatu waktu kita memang butuh banget nih untuk biaya hidup yang nggak cukup ya, dari kupon, dari bunga dan lain-lain, karena masih kurang juga untuk tabungannya gitu kemarin. Jadi untuk instrumen jangka panjangnya kayak semacam emas kan emang harus untuk taruh jangka panjang ya. Jadi aku taruhnya nggak terlalu banyak, tapi kalau misalnya di beberapa instrumen, iya aku taruh di beberapa instrumen yang sekiranya bisa aku putar untuk bulanan pun itu sangat aku pakai. Yang aku simpan atau diinvestasikan dalam bentuk investasi yang aman tanpa adanya minim kerugian lah ya. Minim kerugian tuh kayak semacam deposito, reksadana, atau misalnya sukuk tabungan. Nah, itu menurut aku memang minim adanya resiko kerugian. Nah, itu udah pasti untuk dapat bulanan ya, untuk biaya hidup bulanan. Walaupun memang nggak cukup, tapi setidaknya kalian masih bisa memutar uang. Kemudian untuk instrumen lainnya seperti saham, kalau saham kalian tidak bisa memutarnya, kalian masih bisa mengharapkan dari dividen, tapi dapatnya tiap tahun ya guys. Kecuali kalau kalian memang para pemain saham, itu bisa mungkin ya dapat berapa hari sekali gitu, dapat take profit atau setiap hari mungkin. Kalau saran aku sih buat teman-teman yang memang masih kerja atau sibuk belum sempat untuk main saham ya, untuk yang minim untuk kerugian, kalian bisa taruh di instrumen deposito, reksadana, dan juga sukuk tabungan. Kalau mau dapat yang bulanan ya. Kalau untuk jangka panjang ya memang kita nggak perlu mesti ngapa-ngapain ya beli emas gitu. Karena kan emas juga untuk tabungan jangka panjang. Tapi kalau kalian memang sekiranya untuk penghasilan bulanan dari kerjaan belum cukup, ya sampingannya itu bisa dari deposito, reksadana, ataupun memang sukuk tabungan, ya itu dapat kuponnya setiap bulan. Cuman emang kalau jangka waktu sukuk tuh biasanya minimal 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, bahkan ada yang mungkin 5 tahun. Nah guys, menurut kalian pilih yang instrumen mana nih guys, jangka pendek ataupun panjang gitu, yang sekiranya minim resiko atau mau yang beresiko? Dan itu kembali lagi ke teman-teman semua, karena setiap orang punya background yang beda, keuangan yang beda gitu, generasi sandwich atau bukan, kepala rumah tangga atau bukan, itu kembali lagi ke kalian. Yang jelas aku cuma mau ngingetin aja gitu ya, walaupun aku juga belum pintar-pintar banget, jadi kayak sharing aja gitu. Mudah-mudahan sih kita semua dimudahkan rezekinya, sehat selalu. Karena saat ini aku belum kerja, jadi memang mengelola uang dengan baik bikin pusing juga kepala, gimana caranya tetap ada pemasukan untuk meminimalisir uang itu nggak cepet habis guys. Ya, terima kasih banyak yang sudah nonton video kali ini, semoga bermanfaat buat kita semua ya guys. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.